Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat motivasi? Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Ketika kita mengalami kesulitan, berdoalah pada Allah. Minta pada Allah diberikan petunjuk bagaimana kita mengatasi kesulitan yang ada. Dan berdoa adalah bukti bahwa kita itu mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Bukti mengakui bahwa Allah itu sebagai kekuatan yang luar biasa yang bisa membantu kita. Dan Allah itu sangat suka sekali pada orang-orang yang berdoa. Dia sangat gembira sekali melihat orang-orang yang berdoa bahwa kita itu mengakui Dia Tuhan. Dan itu sangat senang dia. Dan Allah itu akan membantu kita berdoa. Nah, masalahnya begini. Ketika kita berdoa pada Allah ya dengan sungguh-sungguh dan Allah itu membantu. Masalahnya adalah Allah itu tidak membantu seperti Allah itu membantu Nabi. Kalau Nabi berdoa, Allah akan membantu Nabi itu langsung depan Nabi dibantunya. Seperti Allah membantu Nabi Musa, membantu Nabi Muhammad ya, dan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Jadi ketika nabi-nabi itu berdoa, langsung Allah membantu di depan mereka tuh akan diberi bantuan. Nah, beda dengan kita manusia biasa. Manusia bisa berdoa dan Allah tuh akan memberi bantuan dengan cara-cara yang agak samar-samar ya, nggak langsung dari samar-samar gitu. Dan Anda harus tanggap itu, harus bisa menangkap tuh bantuan Allah itu. Dia seperti sekilas gitu, samar-samar itu membantunya tuh. Dengan tidak langsung dia membantu itu. Kenapa gitu? Karena memang seperti itulah cara Allah menolong kita. Jadi dia tidak akan membantu dia kadang-kadang dengan cara yang lain menolongnya, dengan melalui orang lain, melalui sesuatu yang sifatnya nggak spontan ya. Seperti Allah menolong Nabi ya. Karena Nabi itu memang mempunyai tugas yang besar, jadi dia perlu pertolongan Allah secara langsung. Kalau kita manusia biasa seperti kita, Allah akan membantu kita secara yang samar-samar bantunya. Dan kita harus tangkap itu bantuan apa yang samar-samar itu. Contohnya begini, ada seorang bapak yang di PHK dan bapak ini sudah berumur 50 tahun ya, lebih dari 50 tahun umurnya. Dan setelah di PHK dia kebingungan bagaimana mendapatkan pekerjaan, sementara anaknya sudah besar-besar dan butuh biaya yang cukup banyak untuk sekolah dan untuk biaya hidup. Kemudian dia memutar-mutar Jakarta diputar-putar untuk melamar pekerjaan ya, seperti itu, lamar kerjaan sana kemari ya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan dia sudah beberapa minggu mencari pekerjaan di Jakarta, dia tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Kemudian dia istirahat di sebuah taman di Jakarta. Dia istirahat, dia terduduk di sebuah taman dan dia merenungi nasibnya, kenapa saya tidak mendapatkan pekerjaan sementara saya sudah berdoa, sudah berusaha tidak mendapatkan pekerjaan juga, dan dia sangat kecewa sekali. Kemudian dia tertidur di sebuah taman tersebut dan tertidur. Kemudian ketika waktu itu angin kencang, kemudian tiba-tiba angin itu membawa sebuah koran yang sudah diremas-remas ya, seperti bungkusan koran itu remas dan mengenai mukanya. Ditiup angin, koran itu mengenai mukanya, yang korannya sudah dibejek-bejek tuh. Dia sangat kesal sekali dengan koran yang mengenai mukanya. Dia ambil koran itu, dilempar lagi sama dia. Kemudian dia betul-betul merasa sangat sial sekali, sudah sangat susah sekali kerjaan, sial nih, anginnya kencang, kemudian kena muka lagi koran itu. Dan dia sangat marah waktu itu, dan kemudian dia kesal sekali dan dia melempar koran itu. Kemudian dia berpikir lagi, merenungi nasibnya, dan dia berdoa pada Allah lagi, semua diberikan petunjuk jalan keluar bagaimana dengan nasib dia, supaya dia bisa mendapat pekerjaan, supaya dia bisa menghidupkan anaknya, bisa menghidupkan keluarga, dan bisa menyekolahkan anaknya. Kemudian dia berpikir lagi bagaimana solusi saya untuk mengatasi semua ini. Lalu dia melihat koran yang dilemparkan tadi, kenapa korannya mengenai muka saya. Kemudian diambilnya koran itu, dibukanya koran itu, dibacanya, dan dia lihat koran ini apa isinya dibuat, dan dia melihat situ di koran itu ada suatu informasi penting ternyata, cara membuat bonsai. Nah, dia membaca cara membuat bonsai, wah ini aneh, ini nggak ada gunanya. Buang lagi sama dia koran itu, cara membuat bonsai. Dia pikir ini informasi bagaimana mendapatkan pekerjaan ya, mungkin ada informasi ruang pekerjaan. Kenapa informasinya cara membuat bonsai? Kemudian dibuang ke koran itu. Setelah beberapa menit kemudian dia berpikir kembali, kenapa saya nggak dapat pekerjaan, kenapa saya susah sekali mendapat pekerjaan, dan bagaimana saya mengatasi masalah hidup ini. Kemudian diambilnya koran itu lagi, baca lagi cara membuat bonsai.
kenapa saya harus memegang koran cara membuat bonsai? Kenapa saya tidak mendapatkan koran bagaimana mendapatkan pekerjaan? Dia pikir dalam hatinya seperti itu. Kenapa cara membuat bonsai? Kemudian dibacanya koran, dia dibaca terus sampai ke bawah. Harga-harga bonsai ya, harga-harga. Ketika dia melihat harga bonsai, wah, harga bonsai ini cukup mahal rupanya. Ratusan ribu, jutaan, bahkan ada puluhan juta, bahkan ada ratusan juta harga bonsai. Nah, di situ dia melihat harga yang mahal itu, dia mulai tertarik. Dia baca terus cara membuatnya, seperti bahwa dia baca terus semua cara membuatnya. Kemudian dia berpikir, wah, saya harus membuat bonsai nih. Mungkin ini salah satu cara petunjuk Allah bagi saya, mungkin cara membuat bonsai, dan saya akan menjual dengan harga yang mahal, ini menguntungkan sekali. Kemudian dibawa korannya ke rumah, dibaca lagi di rumah, kemudian dipraktekkan sama dia. Tanaman-tanaman yang sudah tua di rumahnya tuh, bunga-bunga yang sudah tua, yang bongkolnya sudah gede-gede, batangnya sudah gede-gede, mulailah dia buat bonsai. Jadi potong pohon-pohon yang sudah gede dipotong-potong sama dia, kemudian dikawati, dikawas seperti petunjuk cara membuat bonsai, semua diikuti cara-cara seperti yang di koran tuh. Dibeli, dikawat, kemudian ditekuk, dibengkok, dibengkok-bengkokkan, diikat, dibuat seperti yang sesuai dengan instruksi yang di koran tersebut. Nah, istrinya melihat hal tersebut menjadi sedih istrinya. Kenapa suami saya ini memotong-motong tanaman yang sudah besar, kemudian dia sendiri di situ seperti orang aneh, seperti jangan-jangan suami saya udah mulai gila sekarang karena tidak mendapat pekerjaan. Istrinya berpikir seperti itu. Besoknya dibuat lagi seperti itu, dan selama 1 bulan dia terus melakukan hal-hal yang seperti itu, membuat bonsai yang beli tanaman dipotong-potong, dililit seperti dengan kawat, kemudian dengan tali. Dan istrinya semakin lama semakin sedih dan merasa bahwa suami saya sekarang melalui gangguan jiwa yang sangat parah sekali. Setiap hari dia memotong-motong tanaman, melilit tanaman, dan istrinya semakin sedih, dan istrinya berdoa semoga suaminya itu disembuhkan, ya, sampai gila suaminya. Jangan sampai udah nggak dapat pekerjaan, mendapat gila lagi. Dan istrinya berpikir seperti itu. Kemudian dia terus melakukan bapaknya, terus melakukan bonsai, terus membuat bonsai, dan akhirnya dalam 2 bulan bonsai itu mulai tumbuh bonsai dan semakin bagus bonsainya. Dan kemudian dia di koran itu sudah dikatakan bahwa konsumen bonsai itu sudah menengah ke atas. Orang-orang kaya saja yang membeli bonsai, orang-orang miskin mungkin juga nggak tahu bonsai itu apa, orang-orang miskin. mungkin ya. Dan kemudian dia mulailah mempromosikan bonsai ini, dan nekat dia menjual bonsai ini ke pengaruh orang kaya. Dan pada hari Minggu dia bawa bonsai ini dengan motornya, dengan keranjang di belakang motornya, dan dia mulai menjual bonsai ini ke perumahan orang kaya. Dia masuk ke perumahan orang kaya dan minta izin dari satpamnya, dia masuk ke rumah perumahan orang kaya dan mempromosikan bonsai itu. Dia temui orang-orang kaya di situ yang sedang di taman, yang sedang membersihkan rumah di terasnya atau di taman mereka, dan dia mempromosikan bonsai itu. Dan dia tidak malu-malu menawarkan bonsainya. Dan di situ rupanya orang-orang kaya ini, orang-orang yang menyukai tanaman ini, rupanya tertarik dengan bonsai dia. Dan dia beli ya bonsai itu, dan mereka lihat ya bahwa bonsai dia ini memang punya keunikan yang aneh dari orang-orang lain. Jadi bonsai itu adalah suatu seni bagaimana merubah tanaman, ya, bagaimana membentuk tanaman yang indah. Ya. Seni ini dari Jepang ya. Sebenarnya bonsai ini termasuk menganiaya tumbuh-tumbuhan, memotong-motong tumbuhan, memotong kawan, termasuk menganiaya tumbuhan. Tapi banyak disukai dan harganya sangat mahal sekali. Nah, dari situ bapak itu mulailah terkenal ya bonsai dia, dan kemudian unik, bentukan bonsai yang dibuat bapak ini unik. Kemudian bapak ini terus memasarkan bonsai ini semakin luas, karena dia setiap bonsai yang dia jual, dia menitipkan nomor HP dia, alamat dia ya, dan itu sangat bagus sekali dalam promosi. Jadi nanti ketika seseorang puas, pasti orang itu akan merekomendasikan pada temannya bonsai tersebut. Dan orang-orang kaya ini semakin lama semakin banyak yang membeli bonsai dia, dan dia semakin banyak order ya dari bonsai yang dia buat. Akhirnya dia sukses dengan bonsai ini. Dan istrinya baru tahu bahwa suaminya selama ini bukan gila sebenarnya, tapi suaminya melakukan pekerjaan yang sangat bagus, yang sangat mahal sekali harganya, membuat bonsai. Dan istrinya baru tahu bahwa itu rupanya tanaman bonsai seperti itu, yang menekuk-nekuk tanaman dengan kawat, mengikat-ikat tanaman, akhirnya menjadi suatu tanaman yang unik, yang aneh ya, yang bernilai harga tinggi ya. Nah, dari sinilah bapak tuh kemudian membuat terus bonsainya, dan akhirnya bonsainya semakin banyak dan semakin banyak terjual, dan akhirnya dia terkenal sebagai salah satu seorang pembuat bonsai yang sangat bagus sekali, yang sangat indah sekali, yang harganya mahal sekali, yang sangat jutaan bahkan puluhan juta.
Dan dari sini Bapak itu menjadi sukses dengan usaha bonsai tersebut. Jadi sahabat motivasi, kadang-kadang Allah menunjukkan cara pada kita yang aneh-aneh ya, yang tidak terduga bagi kita, dan Dia menunjukkan cara-cara dengan memberikan rezeki dengan cara-cara yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan bagi kita sebelumnya ya. Seperti Bapak tadi, dia tidak pernah terpikir bagaimana dia menjadi seorang pengusaha bonsai akhirnya, bahwa dia sebenarnya ingin mencari pekerjaan. Tapi Allah menunjukkan cara bagi dia, inilah rezeki bagi kamu yang harus kamu coba. Jadi ketika Allah menunjukkan cara kita yang menunjukkan solusi yang samar-samar seperti saya katakan tadi, Anda coba tanggapi itu. Mungkin itu solusi bagi Anda untuk mendapatkan rezeki ya. Mungkin aneh, mungkin tidak terpikirkan bagaimana saya bisa menjadi pengusaha bonsai sebelumnya. Tidak terpikir sama sekali, tapi dia ikuti itu di koran tuh. Akhirnya dia promosikan itu, dia beranikan jual itu, dia beranikan pasarkan kepada orang-orang kaya, dan akhirnya dia terkenal sebagai seorang pengusaha bonsai yang sangat sukses sekali. Jadi mudah-mudahan mungkin nanti Anda ditemukan dengan cara-cara yang lain ya dalam hidup Anda tentang cara mendapatkan rezeki ya. Allah memberikan rezeki yang tidak langsung pada kita, dan harus diingat itu cara samar-samar, dan harus Anda tangkapi itu, harus Anda tangkap itu, harus Anda ambil itu petunjuk dari Allah itu. Mudah-mudahan menjadi satu solusi sukses bagi Anda. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.